Oke. Ya, kita lanjut ke produk yang kedua, Bapak dan Ibu. Oke. Ya, ini produk yang kedua. Produk yang kedua adalah Stomapur. Ya, Stomapur. Bapak dan Ibu pasti juga sudah tahu kalau Stomapur ini untuk kesehatan lambung, karena tagline kita adalah menjaga kesehatan lambung, ya. Nah, isinya apa? Isinya juga sebagian mungkin sudah tahu karena kita mempunyai image produk kita dengan wanita yang sedang ingin mengkonsumsi atau ingin makan apa nih? Brokoli, ya. Nah, jadi memang Stomapur itu isinya ada brokolinya. Ya, dan ini produk yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu, karena ini diteliti sedemikian gitu ya, sehingga mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa untuk produk ini ya. Nah, untuk produk Stomapur ini adalah nomornya. Nah, ini botolnya masih botol yang lama, tetapi nanti kedepannya kita semua akan ganti label ya, akan ganti label ya. Oke, kalau Bapak dan Ibu selama ini hanya tahu Stomapur untuk lambung saja, saya akan buka ya. Nanti saya akan buka, Bapak dan Ibu nanti boleh menebak-nebak sendiri sebenarnya Stomapur ini bisa untuk apa saja, begitu ya. Nah, karena kaitannya dengan lambung, mari kita buka dulu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama dari gangguan lambung kita. Banyak ya Bapak dan Ibu. Kurang vitamin mineral itu juga bisa membuat lambung kita bermasalah. Diet yang ketat itu juga bisa membuat lambung kita bermasalah ya. Jadi kalau Anda mau lakukan diet ya, Anda mau lakukan diet itu harus dengan sesuai dengan jangan ngasal ya, jangan ngawur ya Bapak dan Ibu ya. Karena kalau ngasal itu justru jadi bermasalah. Ya, justru jadi bermasalah ya. Oke. Ini maaf ya Bapak dan Ibu, karena saya kehilangan cat saya, jadi saya nggak bisa melihat. Jadi kalau saya pencet ini malah slide-nya yang berubah ya. Mohon maaf ya. Oke. Jadi diet yang ketat. Buat Bapak dan Ibu hati-hati ya. Terutama ini para wanita yang biasanya menginginkan tubuh yang slimming gitu ya. Nah, pokoknya maunya asal cepet aja gitu ya. Hati-hati. Diet yang ketat ini sudah banyak kasus ya Bapak dan Ibu, hingga menyebabkan kematian. Wah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar, pasti pernah membaca ya. Ini kasus-kasus yang menjalankan diet yang ketat gitu akhirnya berakibat fatal hingga berujung kepada kematian ya. Nah, nanti kita akan bicara lebih jauh diet ketat di sesi yang ketiga, karena produk yang di sesi ketiga itu kita kelompok produk atau kategori produk semuanya yang berkaitan dengan perlemak-lemakan ya. Jadi nanti kita akan lebih detail bicara di sana ya. Kemudian konsumsi makanan. Nah, ini kesenangannya saya juga sebenarnya. Makan yang terlalu pedas kayaknya enak banget gitu ya. Ternyata memang bisa mengganggu lambung kita, terutama mengganggu usus kita. Kemudian kurangnya penyerapan nutrisi ya, stres. Nah, stres sama sakit lambung, stres sama gangguan mah. Wah, ini dekat banget. Kadang-kadang ada orang bilang, aduh, stres nih jadi mahnya kambuh ya. Ada juga yang sebaliknya, aduh aku mahnya lagi kambuh jadi stres banget nih gitu ya. Nah, memang ini ada kaitannya Bapak dan Ibu ya. Gangguan emosi seperti stres, depresi itu sangat terkait dengan lambung kita ya. Kebiasaan konsumsi air udah pasti ya. Faktor usia itu juga bisa berpengaruh pada lambung ya. Karena kalau sudah berusia lanjut, contoh ya seperti ibu saya memasuki usia 68 ya tahun ini ya. Itu juga semakin hari gangguan pencernaannya semakin bertambah ya. Karena faktor usia ya Bapak dan Ibu. Kadang-kadang suka males makan katanya ya, padahal sudah tahu punya masalah lambung dari muda, tetapi karena memang kalau orang tua saya ini
nggak suka lupa ya, konsumsi stomapurnya suka lupa. Jadi kadang-kadang ya namanya sudah tua ya, saya ya mesti harus sedikit sabar, karena juga kan nggak bisa juga kalau dibentak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi paling saya ingatkan, jadi kalau misalnya sudah kambuh ya baru saya tuh kan nggak dimakan si stomapurnya, seperti itu baru beliau konsumsi lagi ya. Tapi memang faktor usia ini sangat berpengaruh sekali pada terjadinya gangguan lambung ya. Makanan-makanan yang mengandung serat yang berlebih tanpa diimbangi dengan cukup cairan, cukup minum, itu juga bisa mengakibatkan lambung Anda bermasalah. Dan makan yang nggak teratur. Wah, ini ada teman saya di sini, makan nggak teratur. Kadang-kadang malah bilang, aduh, kok kayaknya males makan. Kok saya sampai heran gitu ya, ada orang males makan. Kalau saya sih sebenarnya pengen banget tuh males makan. Tapi teman saya ini, beliau ini males makannya sudah bisa ketebak ya Bapak dan Ibu siapa? Kalau ada yang belum tahu ya saya kasih tahu aja ya. Itu adalah Pak Oni. Kalau Bapak dan Ibu nanti ketemu Pak Oni, badannya kurus sekali ya. Karena beliau kadang-kadang males makan. Bahkan nggak jarang makanannya nggak habis. Betul ya Pak Oni ya? Pak Oni kebetulan ada di sini, dan kami kalau makan biasa bareng-bareng di pantry. Jadi saya sangat tahu sekali kebiasaan masing-masing teman-teman begitu ya. Salah satunya Pak Oni sering sekali nasi itu dimakan 2 kali, entah untuk ngirit gitu ya, atau beneran males makan. Porsinya kebanyakan. Porsinya kebanyakan. Untuk seorang laki-laki ya, porsi seperti itu menurut saya sudah pas, tapi buat beliau itu kebanyakan ya. Jadi dan memang fakta ya Bapak dan Ibu, saya tidak berbicara yang asal ngomong. Di sebelah saya Pak Oninya ada gitu ya. Jadi saya sering melihat beliau itu kalau makan nggak habis, bahkan kadang-kadang males makan ya. Apalagi Pak Oni ini juga kadang-kadang masih ngerokok, atau sekarang ngerokoknya pulih lagi Pak. Orang biasanya kalau sudah merokok itu makannya jadi memang jadi malah kacau ya. Ya, contohnya coba kita lihat orang-orang yang berpuasa. Saat buka puasa, oh yang dikejar rokok duluan, makan urusan kesekian ya. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu ya. Waktu makan yang tidak teratur, kadang-kadang makan terlalu malam gitu ya. Kadang-kadang makan bisa sekali dalam waktu yang sangat singkat, bisa 2-3 kali, tapi terkadang juga sangat panjang waktu makannya. Nah, ini harus berhati-hati. Kafein ya. Nah, kalau saya akui gangguan lambung saya adalah dari kafein, karena saya adalah penggemar kopi. Kalau Pak Purno ada di sini ikutan di online learning, ayo Pak, kapan kita ngopi bareng lagi Pak? Ya, ngopi dengan Pak Pur ya, sambil ngobrol nggak tahu waktu, tiba-tiba udah jam 11 malam ya. Oke. Dan yang terakhir ini yang paling banyak sekali Bapak dan Ibu yang menyebabkan gangguan lambung itu adalah Helicobacter pylori, atau yang kita kenal dengan bakteri pylori. Yuk kita berkenalan lebih jauh dengan Helicobacter pylori ya. Bapak dan Ibu mungkin pengen tahu tampangnya si pylori seperti apa begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Aduh, ini warnanya hijau sangat menjijikkan ya. Ini di atasnya ada bentuk seperti spiralnya begini ya. Ini saya juga nggak, ya memang modelnya seperti ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, bakteri Helicobacter pylori atau bakteri pylori ini memang dikenal sebagai satu-satunya bakteri yang paling sering mengganggu lambung kita ya. Dari data ya terlihat penduduk dunia itu 30% terinfeksi oleh pylori ya. 30% terinfeksi pylori ya. Bahkan di beberapa negara angkanya itu bisa mencapai sampai 50% ya. Dan sekitar hampir ya kurang dari 10% ini berlanjut nih, gangguan lambungnya berlanjut ke arah tukak lambung itu, atau adanya borok gitu ya, adanya luka gitu ya di lambung kita, dan sampai ke arah kanker atau cancer ya. Kanker lambung itu dari hanya pylori ini kemudian mengganggu lambung kita, 10%-nya itu bisa ke arah yang sangat fatal ya, sampai ke arah kanker lambung. Sehingga Bapak dan Ibu, WHO mengkategorikan
pylori ini sebagai karsinogen grup 1 ya. Artinya apa? Artinya adalah memang sudah terbukti bisa memicu munculnya kanker lambung, kanker perut ya. Nah, kenapa sih pylori ini kok bisa tahan atau bisa nggak mati di dalam lambung kita, atau bisa menjadi penyebab yang paling tinggi terjadinya masalah pada lambung kita? Karena Bapak dan Ibu, Helicobacter pylori ini adalah satu-satunya bakteri yang tahan dengan suasana asam ya. Di lambung kita suasananya itu asam. Nah, pylori ini tahan, Pak ya, tahan Bu ini dengan suasana asam. Kalau yang lain bakterinya pada mati di lambung kita karena kena asam. Nah, pylori ini seperti malah dikasih apa ya, dikasih tempat ya Pak Oni ya Kat ya, dikasih tempat yang enak buat dia hidup gitu loh ya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu ya, pylori ini tahan atau kuat di suasana yang asam ya. Makanya WHO menetapkan si pylori ini sebagai karsinogen grup 1. Artinya dia memang terbukti memicu kanker ya. Nah, apa yang ada di dalam stomapur kita? Tadi Bapak dan Ibu sudah lihat gambarnya. Image yang kita berikan untuk produk ini adalah brokoli ya. Kita ambil ekstrak brokoli ya. So Bapak dan Ibu jangan bertanya sama saya, Bu Ren, jadi kalau gitu kita makan brokoli aja ya, nggak perlu makan stomapur ya? Oh, tunggu dulu Bapak dan Ibu. Dibaca benar-benar. Yang dipakai di sini adalah ekstrak ya. Ekstrak brokoli ya. Jadi bukan dari brokolinya Bapak dan Ibu, melainkan itu adalah ekstraknya. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi brokolinya bukan daun brokolinya. Nanti Anda kalau makan brokoli itu seberapa banyak nih mangkok ya? Terus harus setiap hari juga gitu loh, ya kan? Nah, apa bisa nih Bapak dan Ibu setiap hari harus makan brokoli dalam jumlah yang besar juga porsinya? Pastinya enggak kan? Nah, nggak usah bingung Bapak dan Ibu, karena FKC sudah menghadirkan satu produk yang sangat luar biasa, yaitu stomapur, yang kita juga sudah masukkan ke dalam botol itu si ekstrak brokoli. Dan jangan salah ya Bapak dan Ibu, yang diambil itu bukan daun brokolinya, tetapi adalah pucuk-pucuknya. Bayangkan, ekstrak dari pucuk-pucuknya. Jadi berapa banyak yang harus Anda siapkan brokolinya? Ya, bayangkan. Jadi bukan Anda makan brokoli satu mangkok, nah itu sudah bisa membantu Anda untuk terhindar dari Helicobacter pylori. No way, tidak seperti itu ya. Tetapi memang yang diambil adalah pucuknya. Zat aktifnya itu ada yang namanya sulforapen di dalam brokoli. Nah itu yang diambil, itu yang diekstrak gitu loh ya. Jadi jangan berharap Anda hanya makan brokoli saja, mau makan berapa mangkok pun itu belum bisa memenuhi belum bisa memenuhi kebutuhan kita akan kecukupan kita akan ekstrak brokoli ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain brokoli ada apa lagi ya di dalam produk stomapur kita ya? Di dalam stomapur itu ada ekstrak jahe. Ini juga merupakan antioksidan yang luar biasa. Ada vitamin A-nya, kita tahu vitamin A adalah antioksidan ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau orang-orang zaman dulu kalau sakit perut gitu ya, itu dikasihnya ini jahe, karena memang jahe ini mempunyai khasiat yang luar biasa ya. Selain antioksidan, dia juga anti peradangan, anti inflamasi ya. Yuk kita buka deh ya, apa manfaat dari si jahe ini ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu manfaat dari brokoli ya. Kalau tadi saya berbicara seputar brokoli untuk lambung, jangan salah ya. Mungkin teman-teman yang sudah ikutan training saya gitu ya, pasti udah tahu nih gambar apa yang akan ditampilkan oleh Ibu Reni ya. Nah, saya tampilkan untuk Bapak dan Ibu yang belum pernah mengikuti training saya. Oke. Mana ya? Oke, nah silakan berimajinasi sendiri Bapak dan Ibu ya. Kalau di depan kelas saya pasti akan bertanya kepada
peserta ya. Ini brokoli ini sebenarnya untuk apa saja sih gitu kan ya. Jadi Bapak dan Ibu, dengan training ini saya berharap Bapak dan Ibu memperluas wawasan ya. Jadi buka mindset Anda, buka kotak Anda. Jadi jangan terkungkung hanya di dalam satu kotak aja bahwa stomapur itu hanya untuk lambung ya. Tetapi ternyata kalau kita lihat dari komposisi, hanya dari satu komposisi saja, dari satu komposisi yaitu brokoli, ternyata manfaatnya itu banyak ya. Nggak pakai banyak ya. Coba kita lihat ya, boleh deh mengira-ngira sendiri untuk apa ya, mungkin bisa saya bantu ya. Nah ini semuanya soalnya kalau di depan kelas ini sebenarnya seru ya, jadi semua nanti akan berimajinasi masing-masing gitu ya. Mungkin kalau ini Anda pasti mudah menebak ya, kalau ini adalah untuk menurunkan LDL ya, kemudian menaikkan HDL. Ternyata bisa ya brokoli, bisa banget ya. Jadi menaikkan high density lipoprotein atau lemak yang baik, kemudian menurunkan lemak yang jahat. Kemudian apa lagi? Ini juga udah tahu lah ya, pasti ini adalah untuk menyehatkan tulang ya. Yang ini untuk apa Bapak dan Ibu? Ya betul, brokoli ternyata juga bisa membantu ke arah kesehatan organ jantung kita ya, organ jantung kita ya. Ternyata ini luar biasa ya. Oke, terus apa lagi? Wah, yang ini kalau di kelas dibilangnya apa nih? Oh, ini untuk lari-lari, bagus Bu. Bukan untuk lari-lari ya, tetapi untuk apa ini? Menurunkan berat badan ya, untuk menurunkan berat badan gitu ya. Nah, yang ini Pak Oni yang ada kacamatanya, mungkin Pak Oni mau jawab. Ini untuk apa ya brokoli ya Pak Oni? Mengurangi gangguan. Mengurangi gangguan penglihatan ya Pak Oni ya. Oke, bener banget Pak Oni ya. Jadi ini adalah untuk mengurangi gangguan penglihatan. Betul sekali. Nah, sekarang mungkin saya akan bertanya pada host kita, pada Keket ya, Mbak Keket ya, yang ada gambar ini yang saya tunjuk ini untuk apa nih? Mencegah virus. Iya betul sekali Keket ya, betul sekali. Jadi ini mencegah kuman dan virus ya. Kata Keket, syukur bisa jawab gitu ya. Oke ya. Nah oke, balik lagi ke Pak Oni. Pak Oni, yang gambar ada ini apa Pak Oni? Yang ada giginya, ada brokolinya Pak Oni. Kira-kira apa Pak Oni? Nah itu sebagai bekal. Memperkuat kesehatan gigi. Memperkuat kesehatan gigi. Aduh, betul sekali Pak Oni. Ini catnya saya tidak bisa lihat. Mungkin Bapak dan Ibu juga menjawab ya di sana ya, catnya ya. Saya tidak bisa tampilkan di sini catnya. Mohon maaf. Tapi kayaknya tadi banyak yang menjawab juga ya, Cat ya. Ya, oke ya. Oke, betul sekali Pak Oni. Kalau sudah ada tulang biasanya ada gigi, Pak. Ya, jadi iya, jadi memperkuat tulang atau menyehatkan tulang dan menyehatkan gigi gitu ya. Oke. Terus yang ini, Keket, yang ada gambar cewek ini ada brokolinya. Ini untuk apa, Cat? Kira-kira, Cat? Menjaga kulit supaya tetap halus, supaya tetap cantik ya. Oke, ya saya betulkan. Enggak. Memang betul ya, menjaga kecantikan ya. Oke, betul sekali. Bapak dan Ibu boleh jawab juga ya di sana ya. Silakan ya. Oke. Nah, ini untuk apa? Nah, ini untuk menurunkan tekanan darah ya. Ya, tensi saya mungkin pada saat waktu itu ya 190/110 mungkin seperti ini ya. Mukanya udah merah banget begitu ya. Saya juga udah nggak bisa ngelihat apa-apa, udah penglihatan saya juga udah samar sekali ya, kondisinya kurang lebih sudah seperti ini ya. Oke, yang ini Pak Oni ya, ini kayaknya sama ya sama Pak Oni ya, temennya Pak Oni ya. Ini ada tanda tanya di atas kepalanya nih Pak Oni. Kira-kira brokoli berfungsi atau bermanfaat untuk apa Pak? Meningkatkan daya ingat. Meningkatkan daya ingat. Oke, kemampuan otak ya. Kemampuan otak supaya nggak pikun, betul ya, supaya nggak cepet nggak gampang lupa ya. Ini saya nggak bisa melihat chat ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang menjawab di sana ya, buat ini, buat itu gitu ya. Ya, oke, ada chatnya, Kat? Ada ya chatnya ya. Oke, ya banyak sekali mungkin yang menjawab ya. Oke. Nah, mungkin satu lagi. Nah, yang ini, yang paling bawah nih Bapak dan Ibu, mungkin boleh tuliskan di chatnya. Apa nih Bapak dan Ibu yang ada gambar sapunya? Nah, coba
Saya pengen tahu, bisa nggak kira-kira tebak nih Bapak dan Ibu? Jadi ini lebih ke arah untuk mengurangi atau membantu menormalkan kadar gula darah ya. Jadi penderita diabetes ya sangat kita sarankan juga ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ada konsumen datang kepada Bapak dan Ibu dengan kondisi sakit gula, Bapak dan Ibu bisa berikan paket diabetes ya. Kalau saya lihat paket diabetes kita itu kan tidak ada stomapurnya. Nah, kalau mau ditambahkan stomapur boleh banget ya, boleh banget. Jadi kan omset Anda juga bertambah begitu ya. Nah, silahkan. Kemudian ada yang mau turunkan berat badan ya, pakai paket berat badan ideal, mau ditambahkan stomapur boleh banget ya. Jadi ini saya maksudkan adalah untuk membuka wawasan Bapak dan Ibu terhadap produk stomapur yang memang bukan hanya sekedar untuk mengatasi masalah atau gangguan lambung ya. Oke. Nah, jahe ya seperti saya bilang tadi, jahe itu adalah antioksidan, antiinflamasi, anti peradangan, kemudian antimikroba ya. Nah, ini memang sangat efektif sekali untuk membantu mengatasi masalah lambung ya. Nah, jadi apa sih manfaat dari stomapur kita? Manfaatnya yang terutama adalah mengatasi tukak atau radang lambung ya, yang disebabkan terutama oleh pylori. Kemudian menjaga kesehatan usus kita, Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga mencegah infeksi pylori ya. Kemudian juga mempercepat apa? Mempercepat pemulihan dari membran atau saluran cerna kita. Ya, seperti itu. Jadi manfaatnya ini yang memang manfaat utama. Tetapi kalau tadi saya sampaikan manfaat yang lain-lainnya sangat banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan terpaku hanya di manfaat utamanya saja, tetapi Bapak dan Ibu bisa kembangkan. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu sudah lebih paham ya, karena sudah mengikuti online learning pada siang hari